Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua untuk siswa-siswi SMKN 1 Ciuber kelas 12? Melalui pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang produksi massal. Semoga di masa COVID ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Baiklah, kita lanjutkan ke materi pertemuan pertama, itu tentang produksi massal. Namun sebelum ke materi, kita harus tahu dulu apa itu kompetensi dasarnya. Yang pertama, 3.10 menganalisis perencanaan produksi massal. Yang kedua, 4.10 yaitu membuat perencanaan produksi massal. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat memahami tentang produksi massal. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tentang perencanaan produksi massal. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi rancangan produksi massal. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi tahapan produksi massal. Yang kelima, siswa dapat menganalisis dan mempresentasikan proses produk suatu perusahaan. Yang keenam, siswa dapat membuat dan presentasikan rancangan produk sesuai jurusan. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai di bab yang pertama ini. Ada 6 poin dan itu harus dikuasai. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari produksi massal. Mungkin sebagian ada yang udah tahu, cuma kita jelaskan kembali di sini. Nah, ini jadi sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar. Sifat-sifat produksi massal diantaranya yaitu, bisa kalian lihat, produksi yang dihasilkan berjumlah besar, kemudian yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan-urutan. Biasanya ini di pabrik-pabrik yang besar seperti memproduksi sepatu dan yang lainnya, di mana itu ada tahapan-tahapan produksinya, mulai dari bahan baku, kemudian barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiganya, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dalam hal ini sebagian besar menggunakan mesin, seperti mesin pencetakan kertas, mesin pemintalan kain ataupun benang. Persediaan bahan produk lebih sedikit. Dalam hal ini bahan yang dihasilkan itu sedikit tapi bisa menghasilkan jumlah yang besar. Kemudian bahan-bahan yang dipindah menggunakan mesin. Seperti kita ketahui, misalkan di pabrik semen, untuk mengangkut beberapa
semen itu menggunakan alat atau mesin itu. Kira-kira di antaranya sifat-sifat produk massal. Dan yang terakhir adalah mesin pembuat produk bersifat khusus. Dalam hal ini seperti cetakan dalam kue di Mayora misalkan, semuanya satu cetakan, yaitu dengan bermerek Mayora, dan itu digunakannya satu cetakan tapi semuanya sama, itu mereknya Mayora. Dan selanjutnya yaitu perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi itu membutuhkan beberapa tahapan. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahapan selanjutnya, perencanaan produksi meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Ini bisa dibuatkan time schedule-nya, misalkan per minggu atau per bulan atau per tahun. Selanjutnya, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar atau bulk of item dan bahan baku. Bisa menjalankan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. Nah, ini kalau yang point D itu kita selalu sudah mendapatkan pesanan. Yang kelima, menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Nah, ini bisa berupa invoice ya, atau tagihan. Jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi jangka pendek ataupun perencanaan operasional. Yaitu menentukan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. Oleh karenanya, perencanaan produksi jangka pendek berhubungan dengan pengaturan operasi produksi, penentuan tingkat kegiatan maka perencanaan ini disebut juga dengan perencanaan operasional. Yang keduanya, perencanaan produksi jangka panjang, yaitu penentuan tingkat kegiatan produksi lebih daripada 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun mendatang, dengan tujuan untuk mengatur pertambahan kapasitas peralatan ataupun mesin-mesin, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk atau produk development. Hal ini juga tentunya berkaitan dengan permintaan ataupun konsumsi pasar yang dibutuhkan. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsinya yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan.
dan selanjutnya sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Selanjutnya, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Selanjutnya, mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Rencana strategis ini tentunya sangat dibutuhkan untuk menggapai untung yang besar, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Selanjutnya, 5 dimensi untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Yang pertama, kualitas produk. Ini harus konsisten. Ketika kita produknya yang pertama high class, maka kita harus juga menggunakan high class. Biaya produk, sebisa mungkin biaya produk ini tidak terlalu mahal agar terjangkau oleh pasar. Hal ini penting karena kalau pasar mahal, tentunya peminatnya jarang. Selanjutnya, waktu pengembangan produk. Diusahakan waktu pengembangan produk ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalkan kalau dulu ada zaman oldies, kalau sekarang zaman now, berarti harus disesuaikan. Selanjutnya, biaya pengembangan. Biaya pengembangan dimaksud dalam artian untuk berinovasi dalam produk itu tentunya harus ada penambahan biaya agar dapat menyesuaikan dengan zaman sekarang. Kemudian yang terakhir, yang kelima,